Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, selamat sore, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir lagi pastinya untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Ada Sasa Harun yang nemenin Anda dan juga Pak Nyoto. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik Sasa, masih PPKM juga ya. Kirain udah bubaran PPKM-nya diperpanjang Sampai tanggal 2 Agustus. Tapi semoga sih habis ini udah ya. Iya dong. Kan sudah menurun juga kan. Iya dong, harus menurun. Angka kematian dan juga angka terinfeksi COVID-nya juga sudah mulai menurun nih. Jadi tetap ya jaga prokes, protokol kesehatan walaupun menurun juga. Selama 1 jam ke depan, yuk silakan kita akan ngobrolin seputar kesehatan. Jadi untuk Anda yang mau gabung nih barengan Sasa dan juga Pak Nyoto, boleh langsung aja ya di WhatsApp 081 511 103 103. Nah kemarin nih saya mau cerita sedikit, keponakan saya kan punya asma. Nah seminggu yang lalu asmanya kambuh. Kemudian ketika mau divaksin ditanya, ada riwayat kesehatan, ada riwayat penyakit apa, asma. Yaudah, bulan depan datang lagi ya. Dia kira nggak akan divaksin karena kan memang peraturan di awalnya tidak boleh divaksin dan ternyata boleh divaksin gitu. Jadi ya semuanya sekarang mau sakit berat apapun juga divaksin. Nah oleh gitu. sebab itu kita bahas bagi mereka yang divaksin dan punya efek samping yang merugikan. Dalam arti gini, banyak orang setelah divaksin demamnya tinggi. Kemudian malah pegel-pegel, linu-linu, nafsu makannya menghilang. Solusinya bagaimana? Nanti kita bahas. Jadi kalau itu banyak, apalagi zaman dulu masih banyak kabar, bukan kabar burung lagi ya, kabar apa lagi tuh di atas burung. Hoax gitu ya. Jadi pesawat. orang itu ditakut-takuti benar-benar bahaya bahwa vaksin nanti 2 tahun lagi meninggal, 2 tahun lagi begini begitu. Akibatnya banyak orang itu seakan-akan vaksin itu pembunuhan massal Pak. Padahal itu sebenarnya pembodohan ya. Mana ada sih orang yang bikin vaksin untuk melakukan hal sekejam itu sekejam itu ya kan? Ya kan mungkin kalau di film-film ada kali. Ini kan bukan film, kenyataan gitu ya. Jadi memang sebenarnya vaksin itu, ini generasi vaksin itu juga pasti berkembang. Cuma bagi mereka yang divaksin ya kan, kok kena juga sih Pak? Padahal saya udah vaksin virus, udah ikut aturan, udah sekali vaksin, 2 minggu kemudian kan vaksin lagi ya. Iya. Nah setelah 1 minggu setelah divaksin, nanti ya 2 minggu vaksin lagi ya. Bahkan keranjingan tiap minggu dia vaksin. Tetap kena COVID. Nah ini kan jadi masalah gitu ya. Karena dia punya kekebalan tubuhnya rendah. Nanti kita bahas tuh bagaimana caranya kita punya kekebalan tubuh itu optimal gitu ya. Jadi kalau udah divaksin harusnya tubuh kita sudah mampu menciptakan formula imunoglobulin untuk bisa mereduksi, meremisi ganasnya virus COVID-19. Apalagi COVID-19 ini kan variannya sudah varian Delta. Sekarang lagi muncul varian Delta Plus. Iya beneran ini, ya kan? Jadi virus ini kurang ajar juga gitu loh kalau dipikir-pikir ya. Jadi dia bermutasi lebih ganas lagi. Nah, virus Delta Plus ini ternyata lebih cepat menginisiasi paru-paru, bahkan lebih cepat membuat bikin badai sitokin. Dan lucunya lagi dia lebih cepat bermultiplikasi. Jadi gampang nempel karena dia angioconverting enzim 2-nya itu reseptornya itu lebih cepat nempel di manusia gitu. Jadi kenapa COVID yang generasi 1 tahun yang lalu sama yang sekarang kok lebih cepat nyebar gitu ya. Nah, solusinya nanti kita bahas berikutnya juga. Biar penasaran gitu. Jadi sabar untuk para pendengar yang pengen tahu bagaimana caranya bisa meningkatkan imunitas, bagaimana caranya bisa tetap oke gitu setelah divaksin. Ya udah, tunggu aja ya di segmen selanjutnya. Yang mau tanya silakan, kita tunggu di WhatsApp di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih
kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto sampai jam 4 sore nanti di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau tanya silakan lo ya di 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103. Sebelum kita masuk bagaimana caranya bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu ya setelah divaksin atau sebelum divaksin. Sebenarnya tujuan dari vaksin itu sendiri Pak dalam kondisi yang seperti ini kan adalah salah satunya untuk tidak terpapar terlebih dalam oleh COVID. Nah, selebihnya tuh seperti apa sih, Pak? Jadi jangan salah persepsi dulu kan, ada imunisasi ada vaksinasi juga ada. Oh, beda ya, Pak? Beda-beda tipis. Jadi imunisasi itu ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, imunisasi yang aktif itu mirip vaksin ya. Jadi kita dimasukkan oleh virus atau bakteri yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh kita. Itu bisa disebut vaksinasi atau imunisasi aktif. Tapi kalau imunisasi pasif, kita memang disuntikan antibodi, imunoglobulin ke dalam tubuh sehingga tubuh kita bisa menciptakan imunoglobulin seperti itu. Namanya imunisasi pasif karena yang dimasukkan bukan virus atau bakteri yang dilemahkan. Kalau gitu yang ya. untuk anak-anak, yang bayi kan biasanya pada imunisasi. Iya, nah itu adalah apa ya, cairan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh? Bukan virus yang dilemahkan dong ya? Nah, ada yang virus dilemahkan, ada yang dimasukkan antibodi imunoglobulin. Nah, tergantung pasif atau aktif. Nah, cuma semua orang kalau divaksin itu biasanya sama, gejalanya demam. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu takut divaksin, nanti demam, nanti sakit, nanti pegal-pegal, linu-linu. Tapi kebanyakan sih kalau merek vaksin tertentu ada yang nafsu makannya tambah banyak gitu aja. Saya bawanya lapar habis divaksin, ada yang bawaannya ngantuk, ada yang bawaannya lemes, macam-macam. Memang ada efek yang tidak nyaman waktu setiap kali kita divaksin dan itu harus kita lalui karena tubuh kita lagi belajar menciptakan formula untuk melawan virus yang sudah masuk dalam tubuh kita, walaupun virusnya yang dimasukkan virus yang udah teler-teler gitu ya, virus yang dilemahkan gitu ya. Jadi pada saat virus dilemahkan masuk, antibodi kita kan bekerja. Waktu antibodi kita bekerja, otomatis kita bisa demam ringan. Nah, beda-beda lah setiap orang ya. Pasti rata-rata demam. Jadi kalau divaksin ya bagi mereka yang tidak demam, berarti dia punya antibodi tangguh. Tapi kalau begitu divaksin langsung demamnya nggak sembuh-sembuh, berarti antibodinya itu kurang tangguh. Jadi harus konsumsi apa? Enzim antioksidan, makanan-makanan bergizi agar antibodinya tangguh seperti itu. Jadi pada saat kita dikasih vaksin efeknya ternyata sangat tidak nyaman di tubuh, yaitu menandakan kita punya antibodinya kurang bagus gitu. Nah, tapi kan masalahnya banyak orang yang memang ke antibodinya lemah karena kriteria yang tadi saya sebut di awal tadi. Tapi mau nggak mau divaksin karena sekarang vaksin itu seperti kewajiban gitu ya. Nah, kita harus menguatkan antibodi kita pada saat divaksin agar efek samping dari vaksin tersebut membuat ketidaknyamanan itu seminimal mungkin kita bisa minimalisir kan seperti itu. Nah, solusinya banyak makan makanan yang bergizi, banyak makan sayur-sayuran, banyak makan buah-buahan, dan hindari makanan yang menurunkan kekebalan. Seperti apa? Hindari makan yang manis-manis, hindari konsumsi makanan yang asin-asin, hindari konsumsi makanan yang berminyak, goreng-gorengan, hindari makanan yang siap saji, hindari makanan yang banyak chemicalnya, pengawet, perasa, pewarna, pengental, pelembut. Banyak banget deh. Kalau kita pergi ke mana? Atau serba, itu pasti yang makanan dalam kemasan aluminium foil, dalam plastik, dalam styrofoam, dalam kemasan apapun, itu biasanya banyak mengandung pengawet, perasa, pewarna, pelembut, semuanya kimia. Waktu kita konsumsi, pencernaan kita mengolahnya butuh energi yang banyak, akibatnya dikorbankan kekebalan tubuh kita. Lagi kekebalan tubuh kita jadi drop. Jadi pola makan yang paling penting agar kita punya antibodi kita itu optimal. Nah, nanti kita bahas bagaimana caranya tetap optimal, sedangkan saya butuh zat-zat untuk membangun kekebalan alami dari makanan yang masih hidup kaya dengan enzim, kaya dengan antioksidan. Kita bahas. Terakhir ya. Kan biasanya jagoan keluarnya terakhir. Coba nonton film, mana ada jagoan yang muncul di depanannya. Orang bosannya udah keluar duluan nih jagoannya kan gitu biasanya belakangan. Jadi gak deg-degan nontonnya ya. Jadi gak bikin penasaran. Ya udah, untuk Anda yang mau tanya-tanya masih kita tunggu lagi ya di WhatsApp. Sebenarnya udah banyak banget nih Pak WhatsApp yang sudah masuk bertanya ya. Semoga nanti waktunya cukup ya untuk bisa jawab pertanyaan dari Anda. 081 511 103 103. Kita tunggu lagi dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat.
Dilanjut lagi barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Pasti Anda penasaran kan kira-kira gimana caranya biar kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ketika divaksin tetap aman aja, nggak panas, nggak pusing, nggak demam gitu ya. Ketika belum divaksin, walaupun misalkan Anda OTG tapi tetap fit aja gitu kan, nggak sampai apa ya Pak, sampai terinfeksi Nggak sampai gitu. terinfeksi. Nah ya. itu dia, cukup terpapar aja. Betul. Gimana caranya? Jadi kan tadi kita udah bahas ya yang menurunkan imunitas kita tadi gula, garam, goreng-gorengan, makanan siap saji, makanan yang banyak mengandung kimikal, makanan dalam kemasan. Tapi yang paling penting apa solusinya? Ya pola makan kita juga. Kita harus konsumsi makanan yang banyak sayur-sayur, buah-buahan segar. Kalau kita cerita obat-obatan kan vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z kali ya. Kalau sekarang ada vitamin Z. Tapi kan orang kenalnya A, B, C, D, E dan sebagainya. Cuma yang paling penting itu vitamin yang paling efektif itu sebenarnya dari makanan, dari buah-buahan. Seberapa banyak kita konsumsi, misalnya sederhana deh, makan pisang, makan pepaya, makan nanas, ya kan, makan jeruk, ya kan, kemudian alpukat, banyak sekali di sana buah-buahan yang harus kita konsumsi yang kaya dengan vitamin dan antioksidan. Nah, kemudian kita konsumsi apa lagi? Makanan itu minum air yang sehat, ya. Jadi minum air yang sehat itu banyak. Dari teh, ya, teh juga banyak antioksidannya, ya. Teh hijau, teh hitam. Kemudian apalagi? Kita wajib olahraga. Jadi kalau kita olahraga dan memperkaya tubuh kita dengan oksigen yang full, antibodi kita naik. Kemudian antibodi itu naik kalau suhu tubuh kita juga meningkat. Nah, syaratnya suhu tubuh meningkat kan olahraga. Baik olahraga aerobik, olahraga beban, tujuannya apa? Meningkatkan kapasitas oksigen di paru-paru kita. Jadi kalau kita itu begadang terus, ya. Jadi kayak Dracula gitu ya, malam kita melek, paginya kita tidur gitu kan, nggak sempat kena sinar matahari, nggak bergeraknya cuma jempolnya aja di handphone, di smartphone, otomatis kita punya imunitas rendah. Jadi apakah kita bagian seperti tadi, ya kan? Hanya hidup di dalam handphone ya? Iya. Kemudian jarang beraktivitas, jarang olahraga, jarang kena sinar matahari. Nah itu, dan konsumsinya apa? Ya pesen GrabFood, makanan yang kemasan-kemasan siap saji semua. Nah otomatis imun kita rendah ya. Jadi bagi kita yang punya masalah seperti itu, karena tua itu nggak harus berdasarkan angka. Banyak sekali orang masih muda kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya. Banyak orang yang udah kepala 5, kepala 6 masih kelihatan lebih muda karena pola makan dan pola hidup yang benar gitu ya. Karena jangka panjangnya zaman sekarang itu yang berbahaya adalah apa? Kita nggak tahu nih pandemi ini berakhirnya kapan. Karena virus itu terus bermutasi. Habis virus Delta ada virus Delta plus, sekarang menurun. Walaupun sekarang kondisinya menurun kan kita harus waspada. Nah caranya waspada ya kita harus meningkatkan imunitas kita seoptimal dan setangguh mungkin. Jangan sampai kita terkena efek buruk dari COVID-19. Karena ini bukan nakut-nakutin ya. Saya tetap masih buka Facebook, masih buka Instagram, masih buka WhatsApp. Tetap aja ada tuh ucapan RIP, kalau enggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Berita duka cita masih banyak gitu ya. Berseliweran gitu maksud kita. Jadi aduh gimana ya, kasihan juga gitu kan. Banyak mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai pada kondisi pandemi seperti ini. Kan kita ingin mereka itu berakhir lah. Jangan orang-orang yang kita cintai itu tetap panjang umur di usia seperti ini. Jadi kita saling mengingatkan harusnya seperti itu. Jadi solusi berikutnya adalah kita bisa langsung aja ya. Boleh. Kita konsumsi makanan yang memang sudah didesain untuk meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita. Namanya Ziman. Ziman itu enzim antioksidan. Dan kenapa saya selalu mensiarkan dan menceritakan enzim antioksidan? Pertama jangan salah persepsi dulu, ini bukan obat, ini nutrisi, ini makanan. Jadi bagaimana caranya tubuh kita sehat bugar dengan cara paling bijak adalah memberi kekuatan tubuh kita dengan antioksidan yang optimal. Jadi tubuh kita itu kalau antioksidannya tinggi, itu bisa cek di googling ya, ternyata mencegah badai sitokin. Jadi kalau orang kena COVID, tubuh kita, antibodi kita memunculkan sitokin. Sitokin itu akan lebih banyak dimunculkan kalau peradangan dalam sel-sel kita makin banyak. Nah kebetulan yang diserang itu sel paru-paru, akibatnya paru-paru kita banyak sitokin. Sitokin menciptakan phlegm, cairan yang sangat pekat, akibatnya menutupi paru-paru, nggak bisa oksigen nempel. Kita mesti pakai ventilator, ya kan? Nah sitokin itu juga bisa ada di mana? Di pencernaan. Bahkan bisa di dimer kita naik, akibatnya darah kita menjadi kental. Nah, bagaimana hal itu bisa diminimalisir kalau antioksidan dalam tubuh kita sangat
optimal. Jadi konsumsi Ziman itu antioksidannya benar-benar antioksidan yang sangat tinggi dan sangat pekat karena diekstrak dari buah-buahan yang memang disebut superfruit. Superfruit itu buah-buahan super seperti noni ya, mengkudu, kulit manggis, kemudian delima, cinnamon, pegagan, diekstrak pekat, jadi sangat pekat sekali, makanya cuma beberapa tetes aja kita konsumsi, let's say 5 tetes sehari pagi, siang, sore, itu membuat tubuh kita itu memiliki antioksidan yang kuat sehingga antibodi kita, kekebalan tubuh kita tetap alert, tetap aktif, jadi nggak mudah terinvasi oleh serangan virus, bakteri, bibit kuman penyakit, protozoa, jamur, kapang, dan sebagainya. Karena antibodi kita waspada. Kenapa? Karena antibodi kita waspada karena enzim antioksidan kita tercukupi. Nah, oleh sebab itu, jadikanlah makananmu sebagai obat atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Tuh, pilih yang mana tuh? Pilih yang mana deh? Kalau saya pilih makanan yang jadi obat. Ngeri kalau obat jadi makanan. Mau menghilangkan sakit kepala, obat apa aja diminum, akhirnya kena ke ginjal, ya kan? Yang ada nanti malah kemana-mana penyakitnya. Jadi makanan yang jadi obat. Terus gimana cara konsumsinya nih Pak? Nah, konsumsinya kalau untuk menjaga kesehatan ya cukup 5 tetes pagi, siang, sore. Atau pagi, siang, malam lah. Tapi ada yang cuma, aduh Pak saya males deh, saya cuma 5 tetes pagi, 5 tetes malam aja menjelang tidur. Itu pun nggak masalah. Yang paling penting itu bukan masalah banyaknya. Ada orang 50 tetes sehari, abis itu dia libur seminggu. Itu salah gitu ya. Jadi 1 botol udah tinggal separuh tuh dia tetes. Ini saya udah konsumsi untuk 1 bulan tapi sekalian pagi hari ini. Nggak bisa. Nggak harus rutin ya. Harus rutin. Jadi pagi 5 tetes, malam 5 tetes. Ada yang cuma malam aja nggak masalah. Yang penting dia tetes 10 tetes hanya malam aja gitu ya misalnya. Tapi rutin, jangan pernah miss. Karena yang paling penting persisten, konsisten, dan komitmen untuk kesehatan kita. Memang sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Betul. Dan kita akan kehilangan segalanya kalau kita sudah sakit, ya kan? Jadi kesehatan itu adalah menurut saya sih kenikmatan yang paling utama kalau kita sehat di usia berapapun. Jadi kalau bisa bagi mereka yang sudah punya masalah penyakit metabolic disorder, kerusakan sistem metabolisme, penyakit autoimun, penyakit CA, penyakit apa, semua itu ada solusinya kalau kita mau berani bayar harga, konsumsi makanan yang punya antioksidan tingkat tinggi dan ganti gaya hidup, ganti pola makan, dan berpikiran positif. Pasti remisi. Dan tidak harus mengandalkan selalu dengan obat-obatan. Yes. Ya kita harus seimbang, obat boleh, tapi makanan yang bergizi, yang membuat tubuh kita bisa menjadi kembali normal harus tetap kita konsumsi. Sesekali minum obat yang nggak apa-apa untuk menghilangkan rasa sakit kepala misalkan ya. Tapi tetap selebihnya makan buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, dan jangan lupa juga konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Untuk Anda yang membutuhkan Ziman, boleh loh datang ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja, ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Sekali lagi yang mau beli bisa datang ke radio kesayangan Anda ini atau pesannya via WhatsApp juga boleh loh ya. Di 0877 90.300. 0877 90.300. Harganya Rp200.000. Untuk Anda yang mau bertanya silakan ya. Masih ditunggu WhatsAppnya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang sudah mengirimkan pertanyaan terima kasih ya. Yuk di 081511103103. Langsung nih ya Pak, kita baca yang pertanyaannya. Siap, ya. kita bahas pertanyaan aja ya. Karena banyak loh. Betul. Ini ada Ibu Fa yang ada di Semarang, usianya 43 tahun. Saya mempunyai kista mata, sudah 1 tahun. Bisakah diobati pakai Ziman dan aturan minumnya sehari berapa kali atau berapa tetes dalam 1 hari? Ya saya baru dengar sih, kebanyakan kista biasanya di rahim gitu ya. Di bagian tubuh yang lain, ini di mata gitu ya. Nah sebenarnya kista itu kan sebenarnya benjolan yang dalamnya ada cairan. Nah, tapi dia belum berbentuk jaringan. Nah, ini bisa diatasi dengan konsumsi Ziman yang penting rutin. Syukur-syukur bisa konsumsi 5 tetes minimal sehari 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Nah, pertanyaannya kenapa kita bisa untuk mereduksi penyakit akibat dari kista dan miom? Nah, kita tahu bahwa yang namanya terjadi benjolan itu biasanya tubuh kita itu cenderung
asidosis. Tubuh kita harus cenderung bersifat asam. Makanya bagi mereka yang cenderung punya masalah kista atau miom, jangan banyak-banyak konsumsi daging merah. Ya kalau bisa daging ikan boleh, daging unggas boleh. Itu pun jangan tiap hari ya. Karena semakin asam kadar tubuh kita, yang namanya tumor, baik yang jinak maupun apalagi yang ganas, itu berkembang pesat. Kedua, kalau kita lihat untuk mencegah tubuh kita agar tidak bersifat asam, ya konsumsi banyak sayur-sayur buah-buahan. Karena semua sayur buah-buahan bersifat basa atau alkali. Kemudian perbanyak apalagi oksigen dalam tubuh kita dan perbanyak enzim. Jadi buah yang terbaik itu adalah buah yang tidak dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius. Jadi contoh pisang goreng sama pisang Ambon, ya bagus pisang Ambon yang tidak dipanaskan. Ya kan? Gado-gado sama keredok, bagus keredok karena tidak dipanaskan. Nah, buah-buah juga kalau bisa buah-buahan yang segar, bukan buah-buahan yang sudah enzimnya udah habis, sudah dipanaskan, sudah direkayasa, itu nggak bagus. Nah, kalau konsumsi ziman, kenapa bagus? Karena dia buah-buahan itu diproses ekstrak dingin tidak melalui pemanasan. Jadi enzimnya sangat banyak. Jadi kuncinya cuma 3. Tubuh kita harus alkali atau basa, perkaya oksigen. Ketiga, tubuh kita dibanjiri enzim. Kista, miom, tumor jinak, tumor ganas biasanya akan mereduksi atau berkurang. Jadi nggak langsung ting hilang ya, langsung berkurang sedikit-sedikit. Lama-lama nggak ada lagi tuh yang namanya benjolan, miom, kista, tumor jinak, termasuk tumor ganas. Tapi semua tidak ada yang instan. Jadi konsumsinya ya protokol 3 bulan deh, sampai benar-benar kistanya rontok. Nah kalau wanita yang ada kista miom di rahim, hindari konsumsi makanan yang mengandung phytoestrogen. Biasanya ada di kedelai. Jadi jangan konsumsi kedelai dan turunannya. Apa tuh kedelai dan turunannya? Tempe, tahu, susu kedelai, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan kedelai yang ada di Indonesia itu bahan bakunya impor, sudah rekayasa genetik, meningkatkan estrogen demikian tinggi. Akibatnya kalau estrogen ketinggian, ya kista miom dan sebagainya yang ada di rahim. Karena kan biasanya keseimbangan estrogen yang menyebabkan ada kista miom di rahim loh ya. Kalau di mata kita lain lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu konsumsi ziman 5 tetes sehari minimal 4 kali. Dan protokol selama 3 bulan. Syukur-syukur sebulan udah mengecil, bulan depan makin mengecil lagi, bulan ketiga hilang. Ya bisa jadi sih sebulan mengecil, tiap orang kan beda-beda tergantung kondisinya. Oke, seperti itu ya Ibu Fa ya. Jadi konsumsi zimannya secara rutin dan juga teratur. Pagi, siang, sore, dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Nah, untuk mendapatkannya gampang banget. Bisa langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000. Atau bisa pesan via WhatsApp di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300. Harganya Rp200.000 aja. Kemudian ini dari Kang Asep. Selamat sore Mbak Caca dan juga Pak Nyoto. Saya mau konsultasi nih ya. Konon katanya kalau sudah vaksin Sinovac itu nggak bisa umroh karena pemerintah Arab Saudi tidak menerima vaksin tersebut. Sedangkan saya sudah divaksin 2 kali. Gimana nih Pak? Apakah saya harus vaksin AstraZeneca? Terus pengaruhnya gimana katanya? Ya memang kan setiap negara itu punya kebijakan masing-masing ya. Mungkin Arab Saudi itu kebijaksanaannya dia pakai AstraZeneca ataupun apa, pokoknya tanya dulu deh sama bagian umrohnya mau Pfizer. Pokoknya kalau di sana nggak bisa masuk Sinovac, mau nggak mau kita vaksin ulang sesuai dengan vaksin yang disetujui oleh penyelenggara umroh di Arab Saudi tadi. Tapi Jadi, memang boleh dengan berbeda merek ketika sudah 2 kali. Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Nggak masalah. Ya kan, tapi yang penting jangan langsung sekarang Sinovac, besoknya AstraZeneca, besoknya Pfizer. Waduh, nggak boleh karena daya tahan tubuh kita juga untuk mengadopsi demikian banyak virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita walaupun lemah itu punya kapasitas. Oke. Ya, jadi anggaplah setelah udah lama Sinovacnya udah sebulan misalnya, ya udah nggak apa-apa kita vaksin lagi dengan merek yang sesuai dengan dibolehkan oleh Arab Saudi gitu loh. Misalnya di sana bolehnya AstraZeneca, ya nggak apa-apa. Tapi jangan jangka waktunya 3 hari, 1 hari. Kenapa? Tubuh kita itu lagi mengenali virus, dimasukkan virus lagi, tambah lagi virus lagi, tambah virus lagi. Capek deh ya. Akibatnya kita malah bisa kena COVID dari virus yang lemah tadi. Karena kebanyakan asupan vaksin ya. Tubuh kita nggak akan kuat. Jadi kalau kita setelah divaksin Sinovac sudah normal,
vaksin lagi boleh. Cuma bagaimana cara menetralisirnya nih biar saya saat divaksin tidak demam, tidak batuk, tidak loyo, tidak pegel-pegel, nggak linu-linu, nggak ada efek samping yang memberatkan deh. Ya konsumsi Ziman. Kenapa harus konsumsi Ziman? Saat kita konsumsi Ziman, antioksidan dan enzim kaya dalam tubuh kita, begitu kita dimasukkan dalam tubuh kita itu nggak mudah drop karena kaya dengan antioksidan, enzim yang membuatkan sel-sel tubuh kita tangguh, antibodi kita tangguh, sehingga nggak ada efek samping dari vaksinasi tersebut. Oke, jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya setelah vaksin dan juga sebelum vaksin. Yuk, silakan dapatkan Ziman sekarang juga di radio kesayangan Anda ini hanya Rp200.000 aja. Ukurannya 15 mili dan ini 100% enzim herbal alami. Selain itu Anda juga bisa pesan via WhatsApp di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300. Protokol pemakaiannya 3 bulan ya. 5 tetes di bawah lidah pagi, siang, sore dan juga malam. Ada lagi kah pertanyaannya? Banyak banget. Yang belum bertanya atau mungkin mau bertanya masih kita tunggu ya di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081511103103. Kita bacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya yang bacain, Pak Nyoto yang jawab ya. Kalau saya yang jawab repot nanti. Ngaco nanti jawabannya ya. Kalau mana nih? 1 botol berapa kali tetes untuk istri saya yang terkena diabetes? 1 hari sehat, 2 harinya lemes disertai batuk gitu. Terus apakah obat Ziman ini ada efek sampingnya? Oke, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi yang namanya penyakit diabetes itu patokannya bukan sehari lemes, sehari nggak lemes, batuk, pilek, bukan. Kalau kita mau cek itu sebenarnya HbA1c. HbA1c-nya jangan tinggi-tinggi, jangan lebih daripada 6% ya. Kalau udah 7%, 8%, 9% itu berarti sudah kronis. Kemudian apalagi gula puasa dan gula tidak puasa. Jangan lebih daripada, misalnya dicek lagi puasa gitu ya. Jangan lebih daripada 100 mg per desiliter. Tapi kalau dicek padahal dia lagi puasa. Sudah 200, waduh itu udah ketinggian. Apalagi setelah makan bisa 400, bisa 500. Itu sudah sangat-sangat rusak sistem metabolismenya. Jadi kan diabetes ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 dan sebagainya. Cuma yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menghindari risiko komplikasi jangka panjang kalau kita sudah kena penyakit diabetes. Karena penyakit diabetes itu biasa sering disebut the mother of disease. Dia akan menyebabkan kerusakan organ sehingga kita bisa kena penyakit jantung koroner, bisa kena penyakit gagal ginjal, bisa kena penyakit saraf, neuropati, bisa kena ke mata, bisa kemana-mana. Jadi yang paling bagus itu kalau kita pengen hidup sehat dengan diabetes, normalkanlah kadar gula darah Anda senormal mungkin. Jadi pola makan kita hindari makanan yang banyak mengandung gula dan indeks glikemik tinggi. Hindari makanan yang mengandung manis-manis, segala sesuatunya itu dikurangi. Ya, makanya kan gula bisa diganti dengan gula 0 kalori. Ya. Di sini kan ada jual. Gula stevia. Gula stevia. Dari daun stevia. Ya. Nah, kita ganti pola makannya ya kan. Kemudian nasi ganti nasi hitam ya kan. Kalau nasi putih kukusnya 3 kali sampai udah gak ada gulanya sama sekali. Boleh. Ya kan. Kemudian apalagi? Nah, untuk memperbaiki fungsi organ tubuh dan detoksifikasi semua sampah dalam tubuh kita karena gula itu sampahnya sangat pekat. Minum Ziman, enzim antioksidan. Cuma beda ya, Ziman ini bukan obat. Jadi saya garis bawahi ini banyak orang masih berasumsi Ziman itu obat. Kenapa? Obat hanya diminum kalau sakit. Kalau sehat tidak boleh diminum. Iya betul. Ya kan? Contoh, saya sakit batuk pilek, ya minum obat batuk, obat pilek. Tapi kalau sudah selesai, jangan minum obat pilek terus kan gitu. Berhenti, karena efek sampingnya nggak bagus kalau kita konsumsi obat jangka panjang. Nah masalahnya setiap penderita diabetes banyak yang konsumsi obat jangka panjang. Apalagi obatnya dosisnya ditambah. Karena pola hidup dan pola makannya nggak pernah berubah, makin parah. Akibatnya apa? Saya pernah punya temen ya, tadinya cuma 5 macam obat, lama-lama 50 macam obat. Tapi kondisi fisiknya tambah hancur. Tadi gula darahnya sekian, lama-lama makin tinggi. Kena ke ginjal cuci darah, kena ke jantung, kena ke mana-mana. Akibatnya kena stroke.
padahal obatnya nambah terus. Mm-mm. Nah solusinya kan berarti bukan itu. Solusinya kalau perlu meminimalisir obat, konsumsi makanan yang bisa menurunkan kadar gula secara bijak. Nah karena Ziman ini bukan obat, ya kita konsumsi lagi sehat aja bagus sekali agar nggak kena penyakit. Apalagi kita sudah divonis ada diabetes. Ya minimal kita konsumsinya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Cuma jangan berharap begitu kita konsumsi langsung drop seperti obat-obatan, karena ini bukan obat. Dia memperbaiki dulu fungsi organ tubuh kita, membongkar dulu sampah-sampah metabolisme, memperbaiki dulu fungsi pankreas. Lama-lama konsumsi 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, gula darah kita akan turun seperti anak tangga. Dan pada saat kita konsumsi apapun nggak lompat lagi. Jadi kita konsumsinya itu jadikanlah ini gaya hidup. Jadi kita hidup sehat berdampingan dengan diabetes, konsumsinya apa? Buah-buahan, sayur-sayuran segar dengan Ziman seumur hidup kita, daripada kita seumur hidup konsumsi obat-obatan. Bukannya tambah bagus kita punya organ, makin menurun, obatnya dosisnya makin tinggi, tapi kualitas kesehatan kita makin menurun. Kan itu yang kita hindari. Jadi konsumsi Ziman jangka panjang, ya, itu mencegah kita menambah dosis obat, juga memperbaiki fungsi organ tubuh, memperbaiki kualitas kesehatan. Jadi kalau kualitas kesehatannya bisa dirasakan sendiri deh. Biasanya kalau malam gampang buang air berkemih, ya kan. Kemudian makan juga bawahnya lapar, bawahnya haus, gampang berkemih, kemudian lemes dan sebagainya, itu akan efek berkurang efek buruk emang gejala-gejala diabetes seperti itu ya. Itu berkurang sehingga kita bisa menikmati kualitas kesehatan yang lebih normal daripada kita diabetes. Jadi kita bisa hidup sehat dengan diabetes, syaratnya ya kita mesti punya kemampuan kuat untuk kembali normal. Dan Ziman ini adalah solusi yang paling efektif untuk semua penderita diabetes. Makanya benar-benar deh, penderita diabetes daripada kita cari solusi yang lain, konsumsi Ziman jadikan gaya hidup, jadikan pola makan sehari-hari. Jadi seumur hidup nggak apa-apa, memang penyakit diabetes kan seumur hidup, tapi yang paling sehat itu dengan Ziman daripada yang lain. Di mana kita bisa tahu, nanti kita rasakan sendiri kualitas kesehatan kita, kualitas perasaan kita, kualitas, ya kalau udah konsumsi jangka panjang bisa olahraga, bisa macam-macam deh, jadi kayak normal kembali. Tapi berproses ya, karena ini makanan bukan obat. Begitu kurang lebih. Oke, jadi di garis bawahi Ziman itu bukan obat, jadi tidak ada efek sampingnya, mau dikonsumsi setiap hari. 1 botol sehari juga silakan, ya, karena nggak ada, aja. Ya, boros. Nggak ada efek sampingnya ya, karena ini adalah makanan. Tubuh kita kan butuh makanan yang sehat, bergizi dan juga protein yang tinggi dan juga yang bagus lah untuk kesehatan kita. Nah, Ziman ini pas banget untuk Anda. Jadi konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore dan juga malam. 5 tetes di bawah lidah ya. Satu pertanyaan lagi dari Santi di Janti mau tanya, Pak Nyoto, kalau penderita tumor jinak makan bakso yang buatnya pakai daging boleh nggak? Dan apakah dengan mengkonsumsi Ziman tumor jinaknya bisa bukan sedikit malah, justru kalau konsumsi rutin secara rutin dan juga teratur, tumor jinaknya bisa hilang ya Pak ya? Ya, dengan Ziman. Dengan Ziman, betul. Memang tadi kan saya ceritakan bahwa kalau orang sudah mengidap penyakit tumor, ya, kita kan berharap tumornya lama-lama mengecil dan lenyap. Nah, masalahnya makanan sel kanker atau sel tumor itu adalah daging merah yang bersifat asam. Apalagi bakso itu bukan sekedar daging merah, biasanya juga dicampur oleh boraks ya, bahan kimia, bahan pengental, pelembut, bahan pengawet. Jadi rasanya juga enak, tepung dan sebagainya. Nah, itu yang saya khawatirkan menginisiasi kita punya tumornya tidak bisa mengecil, karena itu yang dikonsumsi sama kita sebenarnya. Bakso itu bukan makanan buat kita, makanan buat kankernya. Jadi kalau kita memutuskan rantai, ini kita bukan cetak kanker, namanya tumor ya, makanan buat tumornya. Jadi kita ingin tumornya itu mengecil, ya kita jangan kasih makan tumor itu. Nah, tumor itu makanannya tadi daging merah, makanan yang banyak mengandung kimia. Nah, biasanya mengandung kimia lah orang yang dibikin bakso itu. Tapi teman saya makan bakso banyak-banyak, dia nggak masalah, ya beda. Karena kan setiap orang punya metabolisme beda-beda. Betul. Jadi kalau kita sudah terinisiasi, termanifestasi tumor, baik tumor jinak ataupun ganas, jangan sekali-kali kita konsumsi memberi makan tumor atau kankernya itu. Nah, tumor dan kanker itu konsumsinya tadi daging merah, kemudian susu, kemudian juga bahan-bahan kimia yang ada dalam makanan. Jadi udah deh,
kita berhenti, kita konsumsi sayur buah-buahan segar saja, konsumsi Ziman rutin. Moga-moga kita punya tumor segera mengecil dan menghilang. Solusinya makan makanan sehat, pola gaya hidup sehat, pola pikir sehat, konsumsi Ziman intensif. Nah, nanti lama-lama kita punya tumor itu akan mengecil sehingga kita tidak menjadi berbahaya lagi, karena kalau makin besar kan berbahaya ya. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Mbak Santi, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Pagi, siang, sore, dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Langsung sekarang juga beli di radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000 aja. Atau bisa pesannya via WhatsApp di 0877900300. Sekali lagi, yang mau pesan Ziman via WhatsApp boleh dicatat ya, 0877900300. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak Nyoto. Oke. Sampai ketemu dan moga-moga besok tidak ada lagi PPKM, kita lebih nyaman lagi. Lebih nyaman Dan banyak menjalani yang segala sudah, aktivitas. betul, dan semua banyak yang lebih sehat lagi. Dan semoga aja angka penurunan kesembuhan ya dari COVID ini kelihatan jelas gitu. Jadi kita lebih aman lagi untuk kemana-mana. Mall buka lagi. Iya. Tempat makan buka lagi. Jadi gak terburu-buru makannya 20 menit doang kan. Betul. Keselak ya nanti kan. Ya sudah, kalau gitu saya Sarun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Dah. Dah.